Halo semua, Syarif di sini. Kali ini kita lanjut materi turunan fungsi trigonometrinya ya, yaitu lanjutan dari yang pekan lalu. Oke, sekarang bagian keduanya dan kita akan membahas mengenai turunan rantai. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu. Oke, langsung aja. Seperti apa sih aturan rantai itu? Nah, ini sudah kita bahas dulu di materi kelas 11 ya, turunan fungsi aljabarnya. Jadi kalau y ya, sebuah fungsi dapat dinyatakan dalam u dan u bisa dinyatakan dalam x, maka turunan y terhadap x-nya dapat dinyatakan dengan aturan seperti ini. Jadi turunan y terhadap x itu kan dy per dx ya. Ini menurut notasi Leibniz nih. S itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, ini sebenarnya aturan rantai itu seperti ini. Biar paham contohnya seperti apa. Contohnya sebenarnya udah di pekan lalu. Nah, yang rumus lanjutan. Pekan lalu kita bahas rumus lanjutan seperti ini kan. Nah, ini sebenarnya udah merupakan aplikasi dari aturan rantai ya. Cuma nggak ditulis aja biar beda gitu dengan yang sekarang kita bahas. Ya, jadi yang kemarin itu sudah aturan rantai. Jadi misalnya sin fx itu turunannya adalah turunin dulu fx-nya baru dikali turunan sinnya gitu ya. Nah, ini sudah. Cuma sekarang kita nggak bahas ini, kita bahas yang bentuknya pangkat gitu ya. Jadi aturan rantai yang bentuknya pangkat. Nah, rumusnya seperti ini. Ini mirip yang aljabar ya. Jadi kalau y-nya sama dengan u pangkat n, maka turunannya y aksennya adalah nuniu. Nah, apa ini? Nuniu maksudnya n dikali u pangkat n kurang 1 gitu kan. Biasa turunan itu kan pangkatnya dikurang 1 dikali lagi u aksennya ya, dikali lagi u aksennya. Oke, langsung aja kita lihat contohnya biar paham ya. Nah, misalkan ini kita punya y sama dengan sin kuadrat x. Oke, sin kuadrat x. Kita bedah dulu satu-satu ya. Oke, nah u-nya itu berarti di sini sin x ya. U-nya adalah sin x. Sedangkan turunan u atau u aksen itu adalah cos x, sudah dibahas di materi sebelumnya. Dan n-nya berapa? N-nya itu 2. Nah, ini kan udah full ya modalnya. Nah, tadi di rumusnya y aksen adalah nuniu. Nah, maksudnya n dikali u pangkat n kurang 1 dikali u aksen. N-nya kedepanin, pangkatnya dikurangin, dikali lagi turunan dari u-nya. Jadi jawabannya adalah n-nya di sini 2, u pangkat n-1-nya berarti sin pangkat 2 kurang 1 berarti sin pangkat 1x. Nah, sin pangkat 1x gak usah ditulis. Dikali u aksennya. U aksennya adalah cos x. Ya, sudah beres. Jadi, turunan dari sin kuadrat x adalah 2 sin x cos x. Nah, sebenarnya ini udah beres. Tapi, kalau kalian ketemu PG, bisa jadi bentuknya diminta bentuk lain. Nah, kita ingat-ingat lagi sudut rangkap bahwa 2 sin x cos x adalah sin 2x gitu ya. Jadi ini sebenarnya udah benar ya. Tapi kita harus tahu juga bentuk lainnya. Oke? Nah, yang berikutnya contoh kedua. Wah, ini lumayan nih, kita bikin yang rada panjangnya ya. Kalau ada y sama dengan 2 cos pangkat 3 dalam kurung 3x kuadrat min 5. Nah, ini gimana nih? Ini berarti kita cek dulu u-nya itu cos 3x kuadrat min 5 ya. Nah, ini u-nya. Sehingga yang 2 itu simpen aja. Nah, nanti ini kita turunin. Oke. Maka turunannya adalah tadi 2-nya tulis ulang. Nah, yang ini adalah u pangkat n min 1-nya. Kan cos pangkat 3 dikurangi 1 pangkatnya. Jadi cos pangkat 2. Di sini kenapa ada 3? Ada 3x kuadrat min 5-nya ya tetap. Ya, ini sudutnya tetap. Nah, baru yang terakhir ini u aksennya. Turunan dari cos 3x kuadrat min 5-nya adalah
Turunan cos kan min sin ya. Jadi min sin tulis dikali turunan yang dalam kurungnya ini 3x kuadrat, turunannya adalah 6x. Oke. Nah, ini turunan gini. Tinggal terakhir kita rapikan. Maksudnya dirapikan yang bisa dikali ya kali. Contohnya ini kita kaliin 2 dikali 3 dikali 6x dikali min ini ya. Itu semua kedepanin. Nah, dapatlah min 36. Jadi 2 kali 3, 6 kali 6 jadi 36. Ini min dari turunan cosnya. Jadi min 36 X ya, kan ininya 6X. Sin, ini tulis yang pangkat satunya dulu ya, ditukar posisinya aja nggak apa-apa. Mau ditukar boleh, nggak juga nggak apa-apa. Baru yang ini cos kuadrat 3X kuadrat min 5 ya. Ini sudah selesai gitu. Tapi sekali lagi kadang kita bentuk lainnya, ingat-ingat tadi yang bentuk sin 2X. Ini juga sama bisa digituin. Ini kan ada sin cos ya, sin X cos X, sudutnya sama, sehingga ini bisa kita rubah jadi min 18X. Ya, ini dibagi 2, 2-nya dimasukin ke sini. Jadi sin 2 3x kuadrat min 5. Nah, ini asalnya kan cos pangkat 2 udah dipakai di sini 1 ya. Jadi mirip yang tadi ini. Ya, tinggal tulis cos 3x kuadrat min 5-nya. Ya, dan ini kita bisa kaliin lagi sekali lagi sehingga didapat min 18x sin 6x kuadrat min 10 cos 3x kuadrat min 5. Oke. Nah, ini perlu difahami ya. Coba perhatikan lagi, pahami baik-baik khususnya dalam merubah. Jadi sebenarnya yang bentuk pertama ini juga udah selesai, udah benar. Tapi tetap kalian harus tahu bentuk lainnya. Khawatir nanti kalau ketemu soal PG ada bentuk yang diinginkannya berbeda gitu ya. Oke, dan yang contoh berikutnya adalah seperti ini. Nomor 3. Nomor 3 gimana? Kita cek di video berikutnya. Oke, pahami dulu 2 contoh itu. Kita akan lanjut contoh-contoh soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.